Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur milik Allah, kita sama-sama terus memujinya, meningkatkan kesyukuran kita atas nikmat-nikmatnya. Semoga kesyukuran inilah yang mengokohkan nikmat yang ada, yang menambah dengan nikmat yang belum ada, dan yang menghalangi kita, yang membentengi kita dari berbagai musibah yang menimpa. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Baik, Bapak sekalian, hafizakumullah, ini qadarullah ya. Jadi ngirim hilaf pas nyanda notebooknya itu waras karena pagi hari masih dipakai di Kopo dan di Jatinangor, masih dipakai. Jadi saya cas, ternyata qadarullah ya, sudah bagiannya harus istirahat. Jadi materinya kalau tidak salah kita sedang membahas terakhir itu perjalanan ke Syam Rasulullah masa remaja. Ya, sekarang kita bahas perjalanan ke Syam yang kedua dan sekaligus pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Siti Khadijah. Di usia 25, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kepercayaan dari Khadijah. Nah, Khadijah ini terkenal saat itu pada masa jahiliyah dengan Afifah Thahirah, wanita yang suci. Beliau wanita terhormat, pintar, kaya. Ya, pintar, kaya, dan beliau sebagai saudagar. Memperhatikan akhlak Rasulullah membuat dia tertarik sampai akhirnya mengamanahkan, memilihkan barang-barang untuk dibawakan oleh Rasulullah berdagang ke Syam. Dan Khadijah memilihkan barang-barang, lalu kemudian diserahkan kepada Rasulullah, dan Rasul disertai oleh pembantunya, pembantu Khadijah yang bernama Maisarah. Maisarah ini bukan perempuan ya, Maisarah ini laki-laki. Jadi Rasulullah dalam perjalanan ke Syam berdagang di usia 25 ini membawa barang milik Khadijah dan disertai dengan pembantu Siti Khadijah bernama Maisarah. Di perjalanan Maisarah menemukan hal yang luar biasa, membuat dia tertarik. Ya. Dia tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah selama dalam perdagangan, mulai dalam perjalanan, lalu kemudian dalam transaksi, dan laba yang didapatkan, keberkahan dari perdagangan. Jadi akhlak beliau ketika berdagang itu membuat Maisarah itu sangat tertarik, dan itu diceritakan kepada Siti Khadijah. Diceritakan, sudah sebelumnya sudah mengenal bagaimana akhlak Rasulullah, lalu perjalanan ke Syam dengan membawa barang dagangannya diceritakan oleh Maisarah pembantunya selama bersama Rasulullah berdagang dengan laba yang berlipat ganda. Nah, ini membuat dia tertarik kepada Rasulullah, dan akhirnya ya tertarik untuk membuka kembali yang sebelumnya, karena beliau sudah, Siti Khadijah itu 2 kali ya menikah, meninggal, lalu kemudian beliau menjanda. Nah, jangan dikira bahwa aya anu tertarik. Tokoh-tokoh Mekah itu tertarik dengan beliau, kecantikannya, kepintarannya, belum lagi dengan kekayaannya. Ya, tetapi seakan sudah tidak ada minat sampai akhirnya tertarik dengan sosok Nabi Muhammad karena akhlak. Ya, maka akhirnya mengutus Nafisah. Nah,
seperti apa ya, perantara macam lam, ya, mengutus Nafisah untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah menyampaikan kepada paman-pamannya, setuju, dan akhirnya melamarkan untuk Rasulullah. Terjadilah pernikahan yang saat itu Rasulullah berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Khadijah berusia 40 tahun. Ini terjadi pernikahan 2 bulan setelah pulang dari Syam berdagang. Setelah berdagang, pulang dari dagang ke Syam 2 bulan, maka terjadilah pernikahan antara Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah. Baik, Bapak sekalian, kita tidak banyak bercerita tentang kisahnya, tetapi bagaimana kita bisa mengambil hikmah di balik kisah-kisah, hikmah sejarah, fikih sejarah bagi. Ada kesamaan antara Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah. Kesamaan yang pertama, ketika menentukan pasangan, betul ya, Rasulullah dengan melihat Siti Khadijah dan Siti Khadijah melihat Rasulullah, maka hal yang utama yang membuat mereka ketertarikan adalah akhlaknya, kepribadian, gitu ya. Jadi tekannya yang bahasa borondong muda, borondong sanes. Siti Khadijah dengan usia 40 tahun senang kepada Rasulullah itu karena akhlak, karena kepribadiannya. Begitu juga keputusan Rasulullah menikahi Siti Khadijah itu karena kepribadian, karena akhlaknya. Saya sampaikan tadi bagian awal itu, beliau Siti Khadijah pada masa jahiliyah yang sudah terkenal secara akhlaknya, pergaulan itu sudah tidak bagus, tetapi beliau termasuk wanita terhormat, afifah, tahirah. Jadi ini Bapak sekalian, pelajaran pertama. Jadi melihat sosok untuk pasangan kita itu, kalau Rasulullah membahasakan fadfar bidatin din, tunkahul mar'ah li arba'in. Wanita itu dipilih karena 4 hal, ya. Bisa karena kecantikannya, bisa karena nasabnya, bisa karena hartanya, tapi kata Rasul fadfar bidatin din, lihat agamanya. Karena agamanya. Maka kalau kita melihat sisi agama, taribat yadah, niscaya akan menjadi pernikahan yang penuh dengan keberkahan dan keberuntungan, gitu ya. Jadi tidak melihat sisi materi, tidak melihat sisi fisik, gitu ya. Tidak melihat sisi nasab. Itu bukan utama. Upami cokolot mah no alus mah memang no bulu opat, gitu ya. Tapi upami daya, maka akhlak agama itu didahulukan. Ya, untuk membangun rumah tangga, agama itu sebagai fondasi utamanya. Nah, ini ada kesamaan. Bagaimana Siti Khadijah tertarik dengan akhlak Rasul, lalu kemudian Rasul pun menerima Khadijah itu karena kesucian, karena kehormatan Siti Khadijah pada masa itu, ya, dengan tidak melihat sisi fisik. Siti Khadijah ini, Bapak sekalian, Rasul mengatakan khairun nisaiha Maryam binti Imran wa khairun nisaiha Khadijah binti Khuwailid. Sebaik-baik wanita langit itu Maryam, dan sebaik-baik wanita bumi adalah Khadijah. Khadijah ini wanita yang istimewa di hadapan Rasulullah. Sampai ketika Khadijah tidak ada pun, karena pernikahan dengan Rasul itu sampai Rasul usia 50 tahun, Siti Khadijah berusia 65 tahun. Siti Khadijah wafat. Dan sampai usia wafat itu kan, sampai Siti Khadijah wafat, Rasulullah tidak menikah lagi. Rasul tidak menikah. Rasul membersamai Siti Khadijah sampai Siti Khadijah wafat. Siti Aisyah tidak pernah cemburu kepada istri-istri yang lain kecuali kepada Siti Khadijah. Padahal Siti Aisyah belum pernah bertemu dengan Siti Khadijah. Kenapa? Karena seringnya Rasulullah menceritakan, menyebut nama Siti Khadijah. Jadi karena seringnya Rasulullah menyebut nama Siti Khadijah, itu membuat Siti Aisyah cemburu.
kami mencit domba, kambing, maka enggal-enggal gitu ya, berikan ke temannya Khadijah, berikan ke temannya Khadijah. Dan itu yang membuat Siti Aisyah cemburu. Khadijah kan begitu, gitu ya, jadi ngambek gitu ya. Termasuk ketika Siti Aisyah mengatakan, bukankah Allah telah mengganti dengan yang lebih baik wanita tua yang sudah tidak ada? Khadijah itu dianggapnya ya, bukankah Allah sudah mengganti dengan yang lebih baik? Karena Siti Aisyah kan dinikahi Rasul sangat muda sekali, ya, sudah masih muda, rawan, masih muda, ya. Nah, tetapi apa kata Rasulullah? Demi Allah, Allah tidak akan menggantikan Khadijah di hati. Gak ada yang akan menggantikan Khadijah. Khadijah itu disebut menteri kebenaran karena beliau yang pertama kali beriman. Jadi di saat Rasulullah menerima wahyu, saat dia Rasul menggigil ketakutan, maka yang menenangkan itu Khadijah. Di saat Rasulullah uzlah naik ke Gua Hira, maka yang menyiapkan perbekalan Khadijah. Bahkan ada yang menceritakan Khadijah itu ngirim ke atas, ngirim makanan. Saya membayangkannya pun Bapak sekalian ya, dari bawah sampai ke Hira itu kan sampai 2 jaman, lebih lah 2 jam. Nah, hari ini kan sudah pakai tangga-tangga gitu loh. Kebayang nggak waktu itu Rasulullah, Siti Khadijah, seorang wanita, jadi luar biasa tangguhnya beliau. Ayana mah tas di tangga-tangga kan gitu, dari semenan sebagian di tangga-tangga kan, ayah penyepengan. Bayangkan gitu, ketika zaman Rasulullah, ketika seorang Khadijah, begitu ya. Nah, jadi kebayang luar biasa. Maka ketika Rasulullah menggigil ketakutan, Khadijah yang menenangkan. Demi Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kau. Kau orang yang baik, orang yang menjaga silaturahim, kau orang yang suka membantu orang yang membutuhkan. Terus dipuji kebaikan. Enggak mungkinlah Allah menyia-nyiakan. Sampai akhirnya dibawa kepada Waraqah bin Naufal, masih kerabat Siti Khadijah. Beliau seorang ahli kitab. Ya, buta, ahli kitab. Tenanglah. Nah, ini Khadijah. Khadijah inilah yang beriman di saat orang-orang kafir. Khadijah inilah yang mengorbankan seluruh hartanya untuk bekal dakwah Rasulullah. Khadijah inilah yang memberikan keturunan. Sedangkan yang lainnya tidak ada keturunan. Kalaupun dari Maria, itu kan masih kecil wafat. Sedangkan keturunan yang hari ini ada, itu dari Siti Khadijah. Putri Rasul, putra-putri Rasul itu kan ada 7, 6 itu dari Khadijah. Ya, dari Khadijah. Yang laki-laki Al-Qasim, Ibrahim, Abdullah, kan begitu ya. Nah, Ibrahim inilah yang dari Siti Maria. Tapi yang laki-laki semuanya wafat dalam keadaan masih kecil. Lalu yang kemudian perempuan ada Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, sama Fatimah. Nah, yang kemudian keturunan ini semuanya berasal dari Siti Khadijah. Mereka, Khadijah lah yang memberikan keturunan kepada. Yang hari ini kita kenal dengan adanya Habib dan sebagainya. Itu rata-rata dari Siti Fatimah, gitu kan? Nah, dari keturunan Rasulullah dan itu dari Siti Khadijah. Nah, ini untuk menggambarkan bagaimana Rasulullah memilih Siti Khadijah sampai akhirnya beliau memberikan sanjungan-sanjungan yang luar biasa karena membersamai Rasulullah selama berapa tahun? 25 tahun. Selama 25 tahun membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar kalau Rasul mengatakan sebaik-baik wanita bumi itu adalah Khadijah. Dan Khadijah itu manusia yang mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat itu menitipkan ada salam buat Khadijah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk Khadijah itu yang dikafani langsung dengan kain kafan dari surga, gitu ya. Nah, Bapak sekalian, luar biasa pengorbanan, luar biasa cinta dan takdimnya kepada Rasulullah. Bahkan di saat Siti Khadijah itu mau wafat saja, Siti Khadijah itu tidak berani memohon kepada Rasul. Hanya untuk meminta sorban yang dipakai untuk menjadi kain kafannya saja, itu enggak berani minta. Sampai harus ngomong ke Siti Fatimah, tolong sampaikan kepada bapakmu, jika aku meninggal, kafani aku dengan sorban yang biasa dipakai oleh beliau. Begitu. Itu tidak langsung minta. Ya.
Nah, istri bapak langsung minta ke bapak. Baik, nah. Jadi ini yang pertama ya, sisi akhlak ya, sisi kepribadian itu yang dilihat, dan ini jadi modal dalam rumah tangga Rasulullah beserta Siti Khadijah. Saya belum baca Bapak ya, bagaimana rumah tangga Rasulullah dengan Siti Khadijah itu dengan problematika rumah tangganya. Berbeda dengan Siti Aisyah gitu kan. Ada Siti Aisyah pernah dengan hadisul ifki, dengan berita bohong bahwa Siti Aisyah disebarkan oleh orang munafik selingkuh 4 bulan tuh kasus. Ya. Nah, lalu dengan Siti Maria, dengan Siti Hafsah gitu. Tapi dengan Siti Khadijah itu rumah tangga yang saya belum baca gitu ya, tentang problematika rumah tangga Rasul beserta Siti Khadijah. Ada mulai gitu. Ya, ini luar biasa. Maka ya wajarlah kalau memohon kepada Allah, ya Allah jadikan satukan dia sebagaimana kau satukan Rasulullah dengan Siti Khadijah. Kan juga ada yang ngadoa gitunya gitu. Itu yang pertama Bapak sekalian. Yang kedua, Rasulullah memilih Khadijah ini menunjukkan bahwa Rasul tidak melihat fisik. Ya, kalau melihat fisik berarti Rasulullah harusnya memilih yang lebih muda. Dan sekaligus ini Bapak sekalian jadi jawaban terhadap orang-orang yang berpenyakit. Karena istri Rasulullah itu banyak, ya. Kalau kita kan dibatasi masna wa sulasa wa ruba. Kalau Rasulullah itu kan ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 11 dan sebagainya, 13 dan sebagainya. Itu jadi serangan. Bahwa seakan-akan Rasulullah itu di orang yang keji, yang tidak suka itu kan disebut sekmania karena banyak istrinya. Tapi perhatikan siapa yang dinikahi oleh Rasulullah dan usia berapa Rasulullah menikah itu gitu loh. Kalau Rasulullah itu melampiaskan nafsunya, ya nafsu seksnya, tentu di masa muda, di usia sekitar 25 sampai 50. Dan di usia itu Rasulullah tidak melakukan pernikahan lagi. Di usia itu Rasulullah hanya membersamai Siti Khadijah. Itu yang pertama. Biasanya kan gejolak nafsu itu di usia 25 sampai 50. Biasanya. Entah 40 tadi disebut naon teh. Berkah kedua sana kan begitu. Ya, bahaya gitu. Usia 40 termapan deui nya, duit semakin loba. Lalu kemudian karena biasanya begitu. Kalau istri itu ujiannya dengan kemiskinan, kalau suami itu ujiannya dengan kekayaan. Benar kayak itu? Kalau istri kita diuji itu ketika kita miskin, setia masihkah membersamai kita. Tapi kita bakal diuji ketika tos segala mapan segala ayat. Biasanya segala duit loba, kedudukan tinggi, sano gitu ya. Biasa gitu. Makanya kan ada istri yang mengatakan ke suaminya, saya sudah selamat ya membersamai sampai usia segini. Ketika kita belum punya rumah, ketika kita belum punya gelas gengan 2, angan hijinya, lalu kemudian piringan hiji, sendok 2, lama makan bareng karena tidak ada gelas dan tidak ada lagi piring. Kita tidak ada kasur dan sebagainya. Saya sudah selesai. Tinggal sekarang ketika sudah mapan. Ini ujian bagi suami. Di saat mobil tos gaduh, imah ya sabaraha hiji gitu ya, dudukan tos tinggi. Nah ini sudah mulai ujian bagi suami. Nah kembali, jadi tema yang diusung oleh mereka, bagaimana menggambarkan kekejian dan kotor mereka kepada Rasulullah dengan melihat istri Rasul yang banyak itu, ini enggak logis. Satu, pernikahan usia 25 sampai 50 itu Rasulullah hanya membersamai Siti Khadijah. Setelah Siti Khadijah baru kemudian menikah dengan Siti Saudah. Siti Saudah itu kan sudah tua gitu loh. Kemudian Siti Aisyah. Kalau kemudian istri-istri yang lain, Ummu Salamah itu sudah tua gitu. Hafsah juga sudah tua. Jadi itu juga dibaca begitu.
Kalau Rasulullah itu ingin melampiaskan nafsu, tentunya mencari yang muda lah, bukan mencari yang kemudian janda tua bari loba budak begitu. Kayak Siti Ummu Salamah itu kan sudah tua dan anaknya banyak. Ya, aku ini pencemburu gitu kan, kata Ummu Salamah, dan anakku banyak. Anakmu nanti jadi tanggunganku juga. Ya kan? Masalah kecemburuannya selesaikan kan begitu. Jadi yang dilihat oleh Rasulullah demikian, karena melihat bagaimana pengorbanan dulu suaminya Abu Salamah, beliau wafat syahid di medan perang, dan kemudian menyaksikan anaknya yang banyak, lalu Rasulullah kemudian menikahinya. Dan memang Ummu Salamah itu terkenal juga dengan kedermawanannya. Itu luar biasa Ummu Salamah. Jadi Bapak sekalian, bakal bagus kalau kita membahas satu-satu istri Rasulullah itu, karena ada hikmah di balik pernikahan. Seperti dengan Zainab, itu yang paling berat menikahi Zainab itu. Kenapa? Karena Zainab itu tadinya dinikahkan oleh Rasul kepada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu anak angkat Rasulullah. Zaid bin Harithah itu anak angkat Rasul. Lalu kemudian tadinya hamba sahaya, ya, lalu kemudian dimerdekakan jadi anak angkat Rasul, dinikahkan ke Zainab. Zainab itu memang anak tokoh. Jadi upami secara strata memang tersakupu begitu. Cuma Zaid kebawa oleh Rasulullah. Tapi ketika rumah tangga berjalan kan tidak bagus gitu, sampai akhirnya terjadilah perceraian. Terus Zainab Zaid bercerai, Allah menyuruh Rasulullah untuk menikahi Zainab. Coba bayangkan. Kebayang tuh kudu nikah urut budak sorangan kan gitu. Begitu. Ini yang paling berat. Tapi apa hikmahnya? Untuk menghapus bahwa anak angkat itu sudah tidak ada hubungan. Sebelumnya kan ada hubungan, boleh menerima waris dan sebagainya. Ini untuk menghapus bahwa sudah tidak ada lagi. Kecuali yang nasab saja, yang nasab itu. Untuk menghapus status anak, jadi tidak ada lagi anak angkat di dalam Islam. Buktinya ya Rasulullah menikahi Zainab. Tapi sekali lagi ini kan cibiran, obrolan, kebayang kan begitu. Nah, jadi setiap pernikahan dengan Siti Aisyah, dengan Hafsah itu anaknya Umar bin Khattab. Kan Umar bin Khattab teh ditawar-tawar dengan sahabat, termasuk ke Abu Bakar. Tapi Abu Bakar misalnya geus apal nanti mau dinikahi sama Rasul. Kan begitu. Ada hikmahnya. Nah, akhirnya diselamatkan dan dinikahi oleh Rasulullah. Nah, ini bagus sekali lagi kalau nanti dibahas satu-satu hikmah di balik pernikahan dengan Siti Aisyah. Kalau Siti Aisyah itu kan yang diperlihatkan sampai 3 kali, ini istrimu, ini istrimu, ini istrimu. Maka di antara Aisyah itu kan, aku ini dinikahkan langsung loh oleh Allah, kan dipilihkan langsung ya. Gitu. Ini Siti Aisyah. Jadi masing-masing memiliki hikmah. Tapi jawaban terhadap orang-orang yang tidak baik, pikiran yang kotor, yang tidak suka dengan Rasulullah, itu sangat tidak logis ketika Rasul dikatakan sebagai bahasa keji, sekmania. Karena satu, usia sudah tua, yang kedua yang dinikahi kebanyakan yang sudah tua kan begitu. Upami betul ya dia senang dengan itu, ya tentu beliau tidak akan menikahi yang sudah tua. Beliau bukan menikah itu setelah tua, tapi di waktu masih muda. Apa susahnya? Apakah aib menikah memiliki istri lebih dari satu? Enggak aib, karena tidak merubah kebiasaan. Mereka kan sudah biasa begitu lah. Tidak aib. Dengan status sebagai Rasulullah, status dengan istilahnya mereka panutan di masyarakatnya, tentu tidak akan susah. Tapi itu tidak dilakukan. Nah, ini mudah-mudahan Bapak sekalian, kita juga tidak termasuk orang-orang yang digiring lalu pikiran-pikiran tidak baik seakan-akan jadi pastuliuran di pikiran kita. Tidak demikian. Inilah sosok Siti Khadijah dan pernikahan Rasulullah. Jadi tidak benar kalau kemudian motivasi menikah Rasulullah itu seperti yang dituduhkan oleh orang-orang yang membenci Rasulullah. Tidak demikian. Tapi ada hikmah, termasuk hikmah syariah, ya hikmah syariah. Terjadi pernikahan. Yang berikutnya, Bapak sekalian, ketika Rasulullah dengan usia 25 tahun ini sebetulnya melanjutkan usaha yang sebelumnya. Karena sejak kecil menggembala kambing,
lalu kemudian magang dengan siapa tuh? Dengan pamannya Abu Thalib di usia 12 tahun. Ada yang mengatakan 9 tahun. Lalu kemudian usia 25 dia sudah mandiri. Jadi dia sudah jadi pelaku. Kalau tadinya kan magang bareng dengan pamannya gitu ya, yang kita ceritakan bertemu dengan Bahiro. Dan nanti di usia berapa tuh 35-40 itu posisi Rasul sudah jadi investor, sudah tidak lagi sibuk dengan apa dagang ya. Jadi awalnya kan begitunya. Jadi usia ini kita tinggal apa tuh mengawasi gitu ya, sehingga kita bisa disibukkan dengan yang lain lagi. Nah ini jadi ikhtiar usaha yang sebelumnya dikerjakan sejak menggembala kambing, lalu kemudian perjalanan bersama pamannya dilanjutkan di usia 25 tahun. 25 tahun. Karena memang sebaik-baik rezeki itu yang dihasilkan oleh tangan sendiri, termasuk Nabi Daud pun begitu. Dan Nabi Daud menafkahi dengan tangannya sendiri. Nah, ada berapa pelajaran? 3 ya. Satu, sisi pilihan Rasulullah yang dilihat itu bukan fisiknya, bukan juga melihat kekayaannya, tetapi hal yang terpenting adalah kepribadian, akhlak, termasuk juga dengan Siti Khadijah. Yang kedua, ini jadi jawaban bagi orang-orang yang berpenyakit ya, yang menyerang Rasulullah, bahwa siapa yang dipilih istri oleh Rasul, usia berapa, lalu kemudian pernikahan berikutnya dengan istri-istri yang lainnya usia berapa. Ini jadi sanggahan yang logis gitu ya, bahwa Rasulullah tidak mementingkan fisik, dan tujuan rumah tangga itu bukan untuk itu, bukan untuk itu. Dan yang berikutnya tadi pelajaran bahwa bagaimana usaha Rasulullah terus berjalan dengan mengatakan sebaik-baik rezeki adalah rezeki yang dihasilkan oleh dirinya sendiri kan, rezeki yang dihasilkan oleh tangan kita. Maka itu pun yang dilakukan oleh Rasulullah di usia 25 tahun ya. Baik Bapak sekalian, insyaallah ada waktu sekitar 7 menit. Kalau ada yang mau disampaikan, ditambahkan, kita diskusikan, mangga ya. Saya minta maaf dengan segala keterbatasannya. Saka ingat gitu ya. Baik. Ustaz tadi Ustaz menyebutkan bahwa dari umur 9 tahun atau 12 tahun Rasulullah sempat magang ke paman dan sebagainya, sehingga itu istilah saya ya, magang itu istilah saya ya, karena artinya di usia itu kan ya. Atau tadi pada saat bisa usaha sendiri tadi usia 25 tahun 25 tahun, terus kemudian Ustaz tadi sempat menyebutkan jadi sudah sesudah itu saya berkata jadi investor kita ya. Dalam bayangan kita atau benak kita, kalau investor itu berarti sudah merupakan suatu figur seorang yang kaya kan, betul saja. Iya. Lebih kaya, dan artinya tidak harus terjun ke lapangan langsung. Beliau atau kita ini kalau disebut investor berarti tinggal punten dalam bahasa kasarnya itu tinggal tunjuk-tunjukkan begitu ya maksudnya. Tapi ya mudah-mudahan saya tidak salah gitu, saya pernah mendengar bahwa Rasulullah sampai di dalam perjalanan dakwahnya itu sampai istilahnya mendesakan miskin sekali. Nah itu korelasinya seperti apa? Ya. Baik, setelah usia 40 tahun itu kan Rasulullah diberi SK oleh Allah ya. Nanti diberi SK kerasulan dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, lalu kemudian akhirnya Rasulullah berdakwah, dan bekal yang ada Siti Khadijah pun dipakai untuk bekal dakwah. Bahkan saya pernah membaca bagaimana satu hari ketika Rasulullah itu pulang, lalu Siti Khadijah menangis. Lalu kata Rasulullah, apakah kau menyesal menikah dengan aku? Sehingga hatam bisa jadi habis, jadi bekal dakwah. Kata Siti Khadijah di buku itu dikatakan bahwa aku bukan menangisi apa yang sudah tidak ada, yang tadinya luar biasa karena dakwah, karena dipakai bekal dakwah, tetapi aku menangisi karena aku sudah tidak punya apa-apa lagi yang aku bisa siapkan untuk bekal dakwah.
walau alam betul tidak dibukti ya, sampai dikatakan, wahai Rasul, seandainya aku meninggal dan engkau butuh jembatan untuk melewati sebuah sungai, maka pergunakanlah tulang-tulang. Sampai seperti itunya pengorbanan Siti Khadijah. Jadi setelah Rasulullah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, saya membacanya memang seperti itu. Jadi maksimal di dalam dakwah. Tetapi sebetulnya bagian Rasulullah dari dakwah itu, Rasul kan tidak mendapatkan sedekah. Rasul itu tidak boleh mendapatkan zakat. Karena zakat itu min ausakhin nas. Untuk kemuliaan Rasul, maka Rasul tidak diberi kotoran-kotoran manusia. Zakat itu kotoran manusia, min ausakhin nas. Maka Allah memberikan bagi dia itu apa? Hadiah. Hadiah itu diperbolehkan. Ya, hadiah. Sahabat memberikan hadiah. Yang kedua ghanimah. 1/5 dari ghanimah itu kan bagi Allah, bagi Rasul. Jadi seandainya Rasulullah mau ngambil ghanimah itu, sebetulnya Rasulullah sangat kaya. Gitu ya. Jadi tetapi Rasulullah ambil dan itu bukan untuk kepentingan dirinya, melainkan Rasulullah berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Punten, kalau Rasulullah itu miskin, kalau Rasulullah tidak punya apa-apa, lalu bagaimana sahabat melihat Rasulullah banyak bersedekah? Bukankah diceritakan Rasulullah itu begitu dermawan sampai ibarat angin yang berhembus. Rasul tidak pernah mengatakan tidak. Rasul tidak pernah menolak. Ya, pertanyaan saya, kalau Rasulullah kira-kira kalau Rasulullah tidak punya apa-apa, dia memberi apa? Gitu ya. Jadi sebetulnya beliau itu dari ghanimah saja, perang Hunain, peperangan yang bersama Rasulullah, kebanyakan kan dimenangkan oleh pihak kaum muslimin, meskipun kita kaum muslimin juga mengalami kekalahan, begitu kan? Nah, tetapi bagian itu bagian yang 1/5 dari ghanimah itu. Tapi sekali lagi tidak dipakai untuk pribadi, memperkaya diri. Bahkan Rasulullah itu ada sahabat ketika Rasulullah bangun kelihatan dilihat ngagaralan itu bekas-bekas tidur karena beliau di pelapak kurma, lalu menawarkan, ya Rasul, bolehlah aku memberi kain sehingga nanti dijadikan pelapis untuk tidurmu. Apa kata Rasul? Aku ini hanya pengembara yang hidup sebentar, berteduh lalu kemudian berjalan kemari. Apalah artinya dunia banyak. Itu Rasulullah. Kita tahu kan kunci-kunci bumi ini sudah diberikan ke Rasul. Rasulullah kan pernah ditawari gunung jadi emas. Rasulullah pernah ditawari sungai-sungai batunya itu jadi emas. Tapi kata, bukan itu ya Allah yang aku minta, kan begitu. Nah, tapi itu kan pilihan Rasulullah. Banyak hikmah ketika Rasul memilih kehidupan seperti itu. Pertanyaannya, apakah Rasulullah melarang Utsman bin Affan kaya? Halo? Apakah Rasulullah melarang Abdurrahman bin Auf untuk menjadi orang kaya raya? Enggak. Sahabat-sahabat Rasulullah itu orang-orang kaya. Tapi Rasulullah memilih kehidupan yang seperti itu. Ya banyak Bapak sekalian hikmahnya. Hikmahnya apa? Karena memang Rasulullah lebih mengutamakan, sedang mengajari kasih sayang yang sesungguhnya. Bagaimana ketika orang membutuhkan diberi, gitu ya. Jadi Rasul bukan hanya sebatas sayangi, tapi Rasulullah membuktikan dan mencontohkan. Sehingga beliau istilahnya lebih memilih lapar dirinya agar umatnya kenyang. Kan begitu. Lalu yang kedua, sekaligus jadi jawaban orang-orang yang punya penyakit bahwa dengan dakwah itu untuk kekayaan. Gitu ya. Nah, maka Bapak sekalian memang bahaya lakukan Ustadz ngagaduhan pekerjaan. Gitu ya. Ya, karena takut hati di saat butuh jadi berharap dan sebagainya. Berbeda kalau ketika dia pengusaha atau dia punya pekerjaan, dia punya uang yang dia hasilkan dari usaha dia, kan? Bukan berharap dari dakwah. Berikutnya apa hikmah berikutnya? Mengajarkan qanaah, tidak memaksakan diri. Ya, kalau sahabat tidak melihat Rasulullah bagaimana di perutnya diikat dengan batu untuk menahan lapar, gitu.
Jadi Rasulullah itu jadi uswah bagi orang miskin. Bagaimana dia sabar dengan kelaparan. Tapi jadi uswah bagi orang kaya, bagaimana ketika mengelola kekayaan. Kalau Rasulnya tidak kaya, orang-orang kaya bagaimana mungkin melihat sosok Rasul gitu ya. Ini yang saya pahami. Termasuk ketika Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah, itu jangan dianggap Rasulullah pemuda miskin menikahi janda kaya raya kan gitu. Jadi sunnah dengan janda kaya raya sunnah Rasul enggak, Rasulullah juga sudah jadi konglomerat muda itu. Berapa puluh unta tuh yang jadi mas kawinnya begitu. Ya, jadi tadi kudu dibahas gitu tentang ayat bahasa pemuda miskin menikahi janda. Rasulullah menikahi Siti Khadijah itu dengan mas kawin berapa puluh, 20 atau 30 unta. Berapa harga unta satunya? Ya, apalagi kalau unta-unta yang bahasa humrun nam itu unta merah itu ya kalau di harga orang modal Ferrari gitu ya. Kan begitu kan ada unta yang sampai 300 juta dan sebagainya. Hiji nanti gitu ya. Jadi ini yang saya pahami. Jadi sebetulnya Rasulullah kaya, tapi memilih kehidupan yang sederhana, yang bersahaja, karena ya banyak hikmah. Ya, jadi uswah bagi umat tentang qanaah, tentang membantu saudara, tentang jangan jadi fitnah bagi perjalanan dakwah. Itu dia antara, gitu ya. Jadi kita ya harus yakin aja Ustaz ya bahwa semua yang dulu terjadi itu kan mungkin boleh dikatakan ya apa yang diceritakan di buku ataupun cerita orang sebagainya itu kan belum tentu semuanya benar. Ya, ya karena yang namanya berita itu ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Yang namanya berita kan. Tetapi ya ketika kabar-kabar dari Rasulullah dengan kualitas hadis yang sahih, maka sikap kita asamina wa atau. Satu lagi Ustaz, maaf sekali. Tadi Ustaz menyebutkan Abdurrahman bin Auf ya. Jadi sebelum Abdurrahman bin Auf menjadi seorang yang kaya raya pada sebelumnya memang sudah kaya raya. Tapi begitu beliau hijrah ke Islam sampai hartanya habis gitu, sampai jadi memang tidak punya apa-apa. Tapi pada akhirnya setelah itu jadi kaya raya kembali. Nah pada saat hijrah itu ada perubahan perilaku gitu Ustaz. Jadi itu memang cerita aku di buku yang pernah saya baca itu benar seperti itu adanya itu gimana Ustaz? Ya, Abdurrahman itu orang-orang yang berhijrah ke Mekah ke Madinah itu tidak bawa apa-apa. Tidak bawa apa-apa. Ya. Orang berhijrah itu ya menyandang diri gitu. Kalaupun hanya dibawa yang bisa dibawa, dan itu kan perjalanannya bukan dengan perjalanan kendaraan, paling dengan ditinggalkan gitu. Dan itu kan ketika mereka berjalan itu, ketika mereka pergi, itu bukan perjalanan aman. Ketangkap, dibawa lagi, disiksa di Mekah. Mereka sembunyi-sembunyi kan begitu. Kecuali Umar bin Khattab yang mengatakan, aku nih mau hijrah, sok aku tunggu di sana ya. Yang istrinya mau jadi janda, yang anaknya mau jadi yatim, sok ya aku di sana. Kan begitu, itu Umar bin Khattab. Tapi yang lainnya enggak. Tapi Bapak sekalian, ini satu Abdurrahman bin Auf. Ketika datanglah ke Madinah, Rasulullah kan mensaudarakan antara orang Muhajirin dengan orang Ansor. Abdurrahman bin Auf disaudarakan dengan orang kaya juga di sana. Lalu kata orang Ansor ini, Abdurrahman, kau tahu aku ini orang kaya, yuk kita bagi ladang. Karena orang-orang Madinah itu bertani, berbeda dengan orang Mekah. Dan Madinah masuk buat bertani. Kita bagi dua. Kamu boleh milih yang mana. Sampai di buku-buku sirah, Abdurrahman, aku memiliki istri 2. Kamu lihat mana yang kamu suka. Nanti aku ceraikan, habis idahnya kamu nikahi. Itu bukan dikasih loh, dikasih milih. Jangan-jangan kalau yang ini baru 25, yang ini 65, mau kasih milih marana. Gitu ya. Gitu. Tapi lihat pancaran iman. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Ente mumpung-mumpung. Kata Abdurrahman, semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Aku tidak butuh itu. Tolong tunjukkan aku di mana pasar Madinah. Begitu. Jadi pancaran iman itu menjadikan dia pantang jadi beban orang lain.
Meskipun diberi kesempatan, yuk kita bagi dua, kamu silahkan. Enggak. Kata Abdurrahman, semoga Allah memberkahi keluargamu, memberkahi hartamu. Cukup aku tunjukkan di mana pasar Madinah. Lalu kemudian Abdurrahman berdagang sampai akhirnya luar biasa. Maka Siti Aisyah makan Abdurrahman itu nanti di sirat itu merangkak saking banyak tuh yang harta. Gitu ya. Maka ketika datang 700 unta berisi barang dagangan yang baru datang ke Mekah, kata Abdurrahman, aku sodakohkan semua itu kepada penduduk Mekah. Begitu. Siti Aisyah sambil tersenyum karena sekarang Abdurrahman berjalan dengan cepat menuju surga kan gitu ya. Jadi lihat dengan kekayaannya dia tidak hitung-hitungan untuk bisa berinfak. Ya banyaklah termasuk yang kita kenal dengan Utsman bin Affan. Jadi Bapak sekalian, ya mudah-mudahan kita bisa memahami, jangan sampai konsep zuhud itu lalu kita tidak semangat bekerja. Konsep zuhud itu kita jadi takut dengan jadi orang kaya. Saya berharap tafsir jadi jalan Burhan gitu. Sing ridho jadi jalan Burhan atau sing ridho gitu. Jadi setelah itu lakukan sebagaimana Abu Bakar, sebagaimana Utsman, sebagaimana Abdurrahman bin Auf. Ya, adapun tadi Rasulullah karena memang ada hikmah tersendiri. Hanya saya ingin menyampaikan Rasulullah itu jadi uswah bagi semua orang, bagi orang kaya bagaimana Rasulullah dengan kekayaannya, bagi orang miskin bagaimana Rasulullah dengan keqanaahannya sampai dia lebih baik kelaparan untuk kenyangnya umat kan begitu ya. Nah ini sosok Rasulullah laporkan alakum bi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi seperti itulah sahabat-sahabat dulu dengan keahliannya, meskipun dari titik nol yang tadinya di atas kemudian karena perjalanan tuntutan perintah dan sami'na wa ata'na lalu mulai kembali dan akhirnya luar biasa. Baik Pak, cukup ya bisa kasubuhan. Bisa itu kasaepan ya. Minta maaf sekali lagi, aku lupa lihada astagfirullah. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.